Halo guys, kembali lagi dalam Ask Me Anything YouTube channel. Dalam episode kali ini saya akan membahas mengenai adanya polemik kartu prakerja ya, yang sudah marak dibincangkan di media sosial maupun di televisi nasional. Itu yang mau kita bahas hari ini. Itu terjadinya suatu polemik ya, antara apakah ini kartu prakerja ini dilakukan atau digunakan oleh pemerintah sebagai bantuan sosial atau hanya sebagai suatu program pemerintah ya, untuk memberikan pelatihan pekerjaan kepada orang-orang yang sedang di PHK atau yang tidak memiliki pekerjaan saat ini. Dan pertanyaan mendasar yang perlu dijawab di sini adalah apakah kita masih perlu untuk melanjutkan kartu prakerja ini ya, program kartu prakerja ini. Yang pertama dulu adalah sasaran dari kartu prakerja sendiri itu siapa sih? Jadi menurut program pemerintah di awal ya, ketika tahun 2018 ketika adanya pemilu, itu kartu prakerja ini sebenarnya digunakan atau disasar untuk orang atau para milenial ya, atau para pekerja-pekerja informal atau pekerja-pekerja yang baru lulus kuliah atau yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang menempuh jenjang pendidikan atau kuliah atau belajar. Jadi dan juga merupakan korban PHK. Yang di sini mungkin kebanyakan dari korban PHK tersebut yang setelah lulusan SMA atau SMK ya. Jadi sebenarnya sasaran dari kartu prakerja itu sudah jelas dan sebenarnya niatnya baik. Tetapi dari update yang dilakukan ya per tanggal 1 Mei tahun 2019 itu sebanyak batch pertama dan batch kedua itu adalah sekitar 456.000 peserta ya, dan setengahnya 230.000 peserta itu sudah mengambil biaya pelatihan atau membeli biaya pelatihan tersebut. Dan kalau teman-teman udah tahu bahwa pelatihan itu nggak murah ya. Jadi harga pelatihan itu budgetnya adalah sekitar 1 juta rupiah untuk setiap penerima kartu prakerja. Dari data di sini dilihat bahwa ada 8 mitra ya dari platform digital yang menerima kartu prakerja ini. Dan yang uniknya adalah platform digital yang bernama Skill Academy atau yang bekerja sama dengan Ruang Guru itu yang merupakan mitra yang paling banyak ya, itu sekitar 68,9% atau sekitar 82,99 miliar per 1 Mei 2020. Nah, pertanyaan mendasar adalah kenapa sih Ruang Guru ini yang paling dinikmati, yaitu sekitar 68,9% yang dipilih dari penerima kartu pekerja. Nah, dari video yang berikut ini akan teman-teman lihat kenapa. Kenapa harus memilih pelatihan di platform skillacademy.com? Saya akan jelaskan beberapa alasannya. Nah, manfaat yang pertama khusus untuk pengguna yang mengambil kelas pelatihan paket prakerja senilai 1 juta rupiah, maka Skill Academy akan mendonasikan 10% dari nilai kelas tersebut, yaitu sebesar 100.000 rupiah. Nah, 100 ribunya ini nanti akan ditransfer langsung ke rekening rekan-rekan semua. Misalnya nih, Anda adalah seorang pekerja ojek online dan Anda memilih paket pelatihan prakerja khusus ojek online yang tersedia di Skill Academy. Nilai pelatihannya adalah 1 juta rupiah. Maka setelah selesai Anda melakukan pendaftaran untuk kelas tersebut, Anda akan menerima transfer sebesar 100.000 rupiah, yaitu 10% dari nilai pelatihan tersebut, yang akan dikirimkan langsung kepada media pembayaran yang telah Anda pilih sebelumnya. Bisa lewat GoPay, lewat OVO, lewat Link Aja, maupun juga BNI. Yang kedua, Anda juga bisa mendapatkan langganan Ruang Guru gratis selama 3 bulan. Ini akan sangat membantu sekali jika Anda memiliki anak di rumah yang harus sekarang belajar di rumah akibat situasi virus corona ini. Anak-anak Anda dapat mengakses berbagai macam video belajar dari guru-guru terbaik, mengikuti latihan soal, mengakses rangkuman, dan beragam fitur lainnya di aplikasi Ruang Guru secara gratis. Jadi bukan hanya Anda yang dapat meningkatkan kompetensi dengan pelatihan, tapi keluarga Anda juga bisa terbantu dengan adanya langganan Ruang Guru gratis ini. Ya, dari situ teman-teman lihat ya di sini bahwa Skill Academy di sini dan Ruang Guru sudah
kayaknya sudah mematok strategi ya untuk membuat orang-orang itu semua memilih ke Skill Academy atau Ruang Guru, karena mereka memberikan cashback atau insentif berupa 10% dari uang yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya sedihnya adalah di sini orang-orang yang sudah terkena PHK itu sebenarnya kepingin memaksimalkan jumlah uang yang diterimanya. Jadi sebenarnya kurang tepat ya untuk prakerja ini dari segi insentif, karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh para orang-orang yang telah di PHK itu sebenarnya jumlah insentifnya yang harusnya diperbesar, bukan jumlah pelatihannya. Jadi strategi ini berhasil ya, menunjukkan bahwa Skill Academy ini menunjukkan bahwa mereka sudah mengetahui kelemahan atau mengetahui bagaimana perilaku masyarakat di Indonesia ini. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, jumlah penerima prakerja sampai bulan Mei ini per tanggal 1 Mei ya, datanya ini adalah sebagian besar adalah di top 10 besar dari jumlahnya itu biasanya di sini, yaitu di nomor 1 adalah DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, dan Banten ya. Jadi sebagian besar masih di Pulau Jawa. Jadi sekali lagi masih belum ada pemerataan yang lebih luas, mungkin karena kecepatan internet atau apapun itu ya, yang menyebabkan mereka bisa masuk dan terpilih. Yang pastinya yaitu dari semua provinsi ini yang paling menonjol adalah orang yang tinggal di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Nah, kalau kita hitung nilai transaksi dari kartu prakerja per tanggal 1 Mei ini, mungkin teman-teman bakal melihat suatu fakta yang mungkin bisa jadi bahan perenungan ya. Yang pertama itu dari riwayat pembelian video pelatihan di Skill Academy, kita mau lihat hanya di Skill Academy itu terdapat 220.000 transaksi yang sudah berhasil ya. Dari situ per tanggal 1 Mei, sejak 20 hari sejak dibuka tanggal 12 April itu rekening Skill Academy itu sudah terisi sebanyak 82,9 miliar. Kemudian dari Sisnaker itu sekitar 13,14 miliar, Pintaria sebesar 6,59 dan yang lain, Tokopedia 6,4 miliar, dan Bukalapak 4,79 dan yang lain. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya transaksinya itu cukup besar ya. Dan ini yang menjadikan pertanyaan besar, apakah memang online training ini masih bermanfaat dan mengapa harus menggandeng 8 mitra tadi itu. Nah, kalau kita lihat lebih dekat lagi sebelum COVID-19 ini terjadi, sebenarnya budget yang dianggarkan oleh pemerintah untuk kartu prakerja sendiri itu adalah sebesar 1 juta untuk pelatihan online, kemudian sebesar 4 juta untuk pelatihan offline. Kemudian insentifnya itu sebenarnya cuma 550.000 aja ya insentifnya itu. Kalau kapan hari itu target pesertanya adalah sekitar 22 juta masyarakat penerima kartu prakerja, yaitu menghasilkan budget sebesar 1,1 triliun ya. Nah, kalau setelah COVID-19 ini terjadi, itu pesertanya dinaikkan oleh pemerintah, itu sekitar 5,6 juta peserta ya, termasuk orang-orang yang terimbas dari PHK massal yang terjadi akibat COVID-19. Kalau teman-teman lihat insentifnya diturunkan ya, dinaikkan insentifnya menjadi sekitar 2.400.000 dan juga ditambah dengan insentif dari survei itu. Nah, dari sini sebenarnya kita melihat ada kejanggalan ya, karena kenapa pelatihan online itu masih ada ya di dua target ini. Jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya dari post COVID-19 ini ya, setelah terjadi pandemi itu ternyata jumlah budget untuk pelatihan online lebih meningkat dari 2 triliun ya. Dari 2 triliun itu menjadi 5,6 triliun. Dan tadi itu yang jumlahnya itu sekitar 1.100 triliun ya. Sekarang menjadi 840 triliun rupiah ya. Jadi fantastis sekali dari total semuanya ini yang diberikan ya.
Nah, dari sini juga terjadi adanya suatu polemik yang lain berdasarkan yang dikutip oleh detikfinance.com ya. Itu menunjukkan bahwa Menteri Keuangan kita yaitu Sri Mulyani juga menanyakan bahwa tidak ada tender pada mitra-mitra dari kartu prakerja ini ya. Dari 8 mitra itu sebenarnya tidak ada tender sama sekali. Jadi sebagai besar adalah penunjukan dari kementerian yang terkait. Nah, yang serunya lagi itu adalah adanya kenyataan bahwa bukan korban PHK pun juga bisa mendapatkan kartu prakerja ini ya. Karena sebenarnya memang peraturan yang ditargetkan oleh pemerintahan Jokowi itu adalah memang benar. Kartu prakerja ini diperuntukkan untuk semua orang, terutama yang belum bekerja, kemudian berusia 18 tahun dan juga tidak sedang berkuliah ya atau bersekolah. Jadi ini salah satu contohnya di sini mungkin. Nyatanya, kartu ini dapat diperoleh oleh Agustinus Edi yang bukan korban PHK. Wira swasta sekaligus pengusaha ini juga bercerita tentang proses pendaftaran hingga akhirnya ia mendapatkan kartu prakerja. Berdasarkan pengalaman saya mengisi pendaftaran kartu prakerja, normal aja ngisinya, itu masukin email, password, nanti dapat email konfirmasi ke email saya klik. Terus masuk ke dashboard. Di dashboard saya disuruh mengisi kolom-kolom tuh nama, nomor KTP, pekerjaan, ya kan, PHK atau tidak. Terus disuruh upload foto KTP, sama upload foto KTP dan selfie sama saya gitu. Saya isi sesuai dengan KTP, terus saya isi pekerjaan saya wira swasta. Saya isi saya juga bukan korban PHK, ya gitu aja sebenarnya. Nah, pengalaman, tapi setelah ngisi itu kan disuruh menunggu ya, karena sedang dalam proses evaluasi. Nah, sembari itu saya lihat websitenya mitra platform digital dong, saya lihat dagangannya dong apa kan. Saya ke website Skill Academy, saya lihat ke Tokopedia, dan sebagainya. Proses kerjasama dengan para mitra pelatihan juga menimbulkan kritik. Program yang bekerja sama dengan 8 platform digital ini disebut mengambil untung dari pemutaran video pelatihan. Menurut data yang diambil dari website Kementerian Perekonomian, nilai transaksi mitra platform program kartu prakerja mencapai lebih dari 80 miliar rupiah. Pengamat kebijakan publik Agus Sambagio mengatakan perlu ada transparansi dari pemerintah mengenai proses kerjasama dengan para mitra. Hal ini penting agar tak menimbulkan kecurigaan sekaligus kekecewaan di tengah masyarakat. Nah, dari situ kita melihat bahwa sebenarnya korban PHK pun bisa mendapatkan kartu prakerja ya. Jadi di sini sistemnya nggak terlalu robust ya, nggak terlalu bisa melihat celah orang untuk bisa masuk, meskipun disebutkan sendiri oleh beliau bahwa beliau sudah mengisi bahwa beliau itu bukan kehilangan pekerjaan ya, saat ini masih bekerja tapi juga mendapatkan kartu prakerja ini. Nah, terus bagaimana dengan saya? Ini saya mau share aja sedikit ya. Saya juga sudah coba untuk mendaftar per tanggal 14 April. Itu hasilnya masih gagal. Itu gelombang pertama ya. Kemudian saya ikut lagi gelombang kedua tanggal 20 April. Itu juga masih gagal. Lalu kita masuk lagi ke tanggal 27 April. Itu juga hasilnya masih gagal ya di gelombang ketiga. Sampai hari ini per tanggal 9 Mei masih gagal juga ya. Dan kemungkinan juga masih banyak orang yang mengalami hal yang sama seperti yang saya alami juga. Nah, pertanyaan mendasar berikutnya adalah apakah kartu prakerja ini masih perlu dilanjutkan, direvisi atau dihentikan? Dari semua yang kita lihat ya di sosial media atau di berita-berita di televisi itu menunjukkan bahwa memang insentif kartu prakerja ini perlu direvisi. Nah, contohnya misal pelatihan online itu seharusnya kan tidak berbayar, atau pelatihan sebenarnya itu bisa dibuat gratis ya. Nah, kemudian bansos atau bantuan sosialnya itu bisa diberikan secara menyeluruh. Misal kalau misal budgetnya adalah 3.550.000, berarti tinggal dibagi 4, yaitu 4 bulan ya. Jadi sekitar 887.500 per bulannya. Nah, kemudian pelatihan online juga dapat dijadikan sebagai syarat pencairan bansos yang kedua. Karena kebanyakan orang-orang ini mereka sudah nggak punya dana lagi ya karena kalau melakukan pelatihan online kan mereka perlu beli kuota internet. Padahal internet
di Indonesia kan nggak terlalu murah juga ya, itu juga terlalu mahal, banyak sekali yang mahal dan semuanya berbayar. Jadi untuk pembelian kuota itu kebanyakan orang sudah malas kan untuk melakukan hal tersebut, karena beli kuota aja nggak bisa gitu kan, karena kita nggak punya duit untuk beli itu. Jadi sebaiknya pencairan online itu dapat dilakukan untuk persyaratan setelah dicairkan untuk bulan pertama ya. Jadi untuk pencairan bansos kedua, jadi agar peserta itu dapat menyelesaikan pelatihan tersebut dengan kuota yang dapat dibeli ketika bulan pertama mendapatkan pelatihan dari kartu prakerja itu. Nah, kemudian pelatihan online itu juga dapat dipilih dari video-video pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah terintegrasi dengan penempatan kerja atau magang kerja. Jadi kalau teman-teman lihat di website Kementerian Ketenagakerjaan itu semuanya sudah terintegrasi ya. Kalau misal teman-teman lihat di situ ada banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan dan yang lain yang teman-teman bisa gunakan. Dan yang terakhir adalah mungkin juga bisa digunakan perekrutan massal ya untuk penerima kartu prakerja ini sebagai volunteer atau sebagai relawan untuk atasi pandemi COVID-19. Misal relawan di desa atau relawan di rumah sakit atau yang lain seperti itu. Dan ini sebenarnya bisa digunakan sebagai kontrol sosial juga ya, karena kalau misal orang-orang yang tidak berhak mendapatkan pelatihan atau orang-orang yang tidak berhak mendapatkan kartu prakerja pasti juga nggak mau atau pasti bakal malas untuk menjadi volunteer kan untuk atasi pandemi COVID-19 ini. Kalau mereka memang minatnya untuk mendapatkan kartu prakerja, ibaratnya uang gratis kan, seperti itu, kebanyakan mereka pasti nggak bakal mau untuk berkomitmen untuk membantu sesama sebagai volunteer atau sebagai relawan. Nah, kalau misal adanya perekrutan massal ini, jadi anggaran pemerintah sebesar 3.550.000 per orang itu selama 4 bulan itu bisa dialokasikan untuk perekrutan massal secara masif ya, agar bisa mendapatkan banyak sekali relawan atau volunteer untuk membantu penanganan pandemi COVID-19. Jadi alhasil di sini, apakah masih diperlukan sih kartu prakerja ini dan apakah perlu dilanjutkan? Jawabannya adalah yes, tapi perlu dilakukan revisi yang masif ya, revisi yang sangat besar. Kalau dilihat dari polemik dan yang lain-lain, sebenarnya kartu prakerja ini polisinya bagus ya, cuman eksekusinya nggak terlalu bagus. Jadi kemungkinan besar harus direvisi kalau misal ingin pemerataan pendistribusian bantuan sosial ini bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Itu aja dari saya. Mungkin teman-teman ada komen atau ada saran, mungkin bisa diketikkan di kolom komentar. Dan salam sehat selalu bagi teman-teman agar bisa jaga kesehatan juga, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.